Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Selamat siang Sobat Pos dan Sobat Tumbuh. Selamat datang di acara Pos Pertamina Online Learning and Sharing, edisi tanggal 3 Maret 2026. Terima kasih kepada Sobat Pos dan Sobat Tumbuh yang telah bergabung. Kami terus berupaya membagikan energi positif melalui budaya sharing knowledge. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Subhan dari Fungsi Strategik Bisnis Advokasi (PGN), hadir sebagai moderator pada acara POS siang hari ini. Sebelum membuka acara, saya mau memberikan pantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar membeli kurma, tak lupa membeli buah delima. Bulan puasa penuh makna, di Growth Corner berbagi ilmu bersama. Dalam pos kali ini, Growth Corner hadir untuk memberi inspirasi melalui acara Growth Talks. Sebagaimana kita tahu, tema mental health sering dibahas belakangan ini, seiring meningkatnya kasus gangguan mental, khususnya di generasi muda. Sering muncul stigma bahwa stres, depresi, atau bahkan naudzubillah bunuh diri adalah akibat dari kurangnya iman seseorang. Nah, apakah benar seperti itu? Bertepatan dengan bulan Ramadan, Growth Talk akan membahas tema depresi dan kecemasan, benarkah tanda kurang iman? Hari ini kita akan mendengarkan paparan dari dua narasumber selama masing-masing 20-30 menit. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, peserta dapat bertanya melalui chat box dengan format nama, fungsi, pertanyaan. Panitia telah menyediakan hadiah bagi 3 penanya yang beruntung berupa voucher Rp100.000 dan souvenir dari Growth Corner. Jadi, jangan malu-malu untuk bertanya. Nah, telah bergabung bersama kita Ustadz Dr. Raihanul Bahrain, MSc, SPPK, Hafizahullah. Beliau adalah seorang dokter spesialis, pendakwah, penulis, pendidik, yang akan berbagi pandangan Islam mengenai kesehatan mental. Saat ini beliau terhubung live dari kediamannya di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nah, ini adalah CV beliau. Saya bacakan CV beliau. Beliau menempuh pendidikan tahun 2013-2018 sebagai spesialis patologi klinik FK UGM. Kemudian sebelumnya beliau juga menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta. Untuk pendidikan agama, saat ini beliau sedang menempuh S2 di Fakultas Dakwah di Mediu Al-Madinah International University. Tahun 2005 sampai 2007 di Ma'had Al-Ilmi, Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari Yogyakarta. Beliau juga mendalami bahasa Arab di Ma'had Al-Ilmi dan Daurah Badar di Yogyakarta. Beliau juga belajar dengan para senior dan asatidz. Experience-nya, beliau saat ini mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Kemudian beliau juga menjadi seorang dosen spesialis patologi klinik di RSUP Nusa Tenggara Barat, RS Unram, dan juga RSI Mataram. Beliau juga saat ini Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari Yogyakarta dan juga menjadi pembina di beberapa komunitas maupun yayasan dan juga kontributor di situs dan majalah seperti majalah Muslim Afiyah, muslim.or.id, konsultasi syariah, dan juga kesehatan muslim yang tentunya beberapa rekan POS maupun sobat POS maupun sobat tumbuh sering akses dan juga sudah cukup kenal dengan beliau. Nah, selanjutnya saya izin menyapa dulu Ustadz Raihanul. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mic-nya belum dibuka tadi ya. Saya kira udah Terima buka. kasih Ustadz sudah bergabung. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair insyaallah ya. Mudah-mudahan karena ini dokter harus sehat ya, nanti kalau sakit nggak bisa ngobatin pasien. Alhamdulillah. Jadi ya harus berusaha sehat.
Ya, baik, eee, langsung saja kita dengarkan paparan lebih lanjut dari Ustadz Dr. Raihanul, waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Ya, baik ya. Waktunya berapa nih Mas Subhan nih? 15 ya? Ya Berapa? kurang lebih 20 ya? 20 menit sampai Oke, 30 20. menit. Baik, kalau gitu kita mulai ya, karena slide saya lumayan ya. Nanti kita ringkas aja deh ya, perbanyak tanya jawab kayaknya ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, baik insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama belajar ya. Ya, kita sama-sama perbaiki diri, gunakan momentum Ramadan. Ya, ini terkait dengan keimanan dan jiwa kita ya. Baik, kita akan bahas tentang depresi, kecemasan, ya, dan apakah benar ini tanda kurang iman ya. Jadi sering sempat dibahas ya. Mungkin langsung jawaban generalnya dulu. Jadi jawaban generalnya ya, ini depresi, kecemasan atau gangguan mental itu bukan tanda pasti kurang iman. Kita ulangi ya, bukan tanda pasti kurang iman, tapi kurang iman bisa menyebabkan gangguan mental, depresi, dan kecemasan, gitu ya. Ya, ini jawaban secara umum ya. Oke, baik kita minta tolong di next. Ya, di next ya, baik ya. Nah, ini ada kalau kita tinjau dari secara bahasa, ini secara bahasa ya. Gangguan emosi, gangguan jiwa. Nah, tapi kita perlu jelaskan juga ya, ada gangguan jiwa, ada gangguan mental, ada penyakit mental. Kalau gangguan itu masih tahap awal, kalau penyakit sudah parah. Kalau gangguan itu masih bisa dibantu oleh orang lain, tapi kalau penyakit mental itu sangat disarankan meminta tolong ahlinya, psikolog atau psikiater kalau sudah gangguan. Dan biasanya dalam diagnosisnya itu ada kata-kata disorder. Ya, disorder ya. Jadi kalau misalnya gangguan kepribadian misalnya narsistik itu gangguan, tapi kalau sudah penyakit namanya NPD, narcissistic personality disorder. Jadi udah ada kata-kata disorder. Nah, sekarang kalau kita bahas dalam Islam atau ini secara bahasa dulu ya. Kalau gangguan itu dalam bahasa ya ada namanya al-huzn, kesedihan, khauf, rasa takut, sama kolak ini gelisah. Jadi kalau kita pakai timeline, huzn itu masa lalu, khauf itu masa akan datang, sedangkan kolak itu saat ini. Ini kalau kita pakai timeline ya. Dan ini tentu bukan tanda pasti lemahnya iman, tapi memang tabiatnya manusia. Ini tabiatnya manusia. Nah, sedangkan kalau medis ya, dalam ilmu psikiatri ya itu ada depresi, major depressive disorder. Nah, ini udah ada kata-kata disorder berarti penyakit. Demikian juga anxiety disorder atau mau lengkapnya general anxiety disorder. Itu juga sudah ada kata-kata penyakit. Nah, ini memang kalau dilihat dari sisi medis sudah gangguan, disfungsi neurotransmitter. Ya, neurotransmitter itu adalah zat-zat yang menghubungkan antar saraf kayak serotonin, ya dopamin, beberapa hormon, otak dan sebagainya. Jadi kalau ini pandangan secara medis ya, sudah ada gangguan di otak, saraf dan neurotransmitternya seperti itu. Ya, kita next mungkin. Di next minta tolong ya. Nah, kalau dalam hadis tadi kan bahasa ya. Kalau hadis disebutkan ada huzn, ya, kesedihan masa lalu, kemudian ada hamun, ini kegelisahan di masa akan datang, dan ada gumun, perasaan gundah saat ini. Jadi timelinenya seperti itu, dan ini disebutkan satu konteks dalam hadis. Bisa di next ya. Oke, ini hadisnya ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin. Nah, itu ada kata-kata hamin wala huznin wala gumin. Nah, itu kata-katanya ya, hamun, kegelisahan masa akan datang, huzn, kesedihan di masa lampau, dan gumin adalah rasa gelisah saat ini. Gum ya. Dan itu semua wajar, normal ya. Bahkan disebutkan kalau kita mengalami ini dan kita bersabar, maka illa kafarallahu biha min khatayah. Maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi ini wajar ya. Sedih, depresi, sedih, kecewa, gelisah saat ini itu wajar dan normal ya.
Hanya saja kalau sudah berlebihan akan menjadi penyakit. Nah, seperti itu. Ya, jadi wajar ya, normal. Oke, coba kita next. Di next ya. Oke, jadi intinya cemas, depresi, kecewa, sedih, gelisah, tidak tenang mungkin ini wajar. Ya, sebentar. Coba kita lihat ya, jadi bukan hanya kita ya, para nabi saja mereka seperti itu. Contoh Nabi Musa itu cemas. Ya, jadi Nabi Musa itu pernah membunuh sebuah jiwa, seseorang ketika membela antara apa namanya, membela sukunya ya. Fawaqadha Musa faqadha alaih. Jadi ketika Nabi Musa itu melihat ada suku Fir'aun sama sukunya sedang berkelahi, kemudian Nabi Musa membela dan membunuh. Fawaqadha Musa faqadha alaih. Nabi Musa pukul sekali pukul dan meninggal. Ini menunjukkan Nabi Musa kuat, dan ketika Fir'aun tahu yang bunuh Musa, maka Nabi Musa akan dibunuh, dikejar. Ya, maka Nabi Musa disebutkan dalam Al-Qur'an ya khaifa yatarakab, ya fa asbaha fil madinati khaifa yatarakab. Nabi Musa di tengah kota dia khaifan, takut, yatarakab, bahkan cemas. Ya, karena akan dibunuh, dan ini wajar. Siapapun yang akan dibunuh wajar ya, seperti itu. Kemudian juga Nabi Yakub juga sedih ya. Gimana tidak sedih ya, anaknya Nabi Yusuf tercinta ya, umurnya 7 tahun, 8 tahun ada yang bilang ya, tiba-tiba hilang dimakan serigala katanya. Ini sedih ya. Sedih banget ya, tidak kita bayangkan kita punya anak umur 7 tahun, 8 tahun, ada yang bilang 10 tahun dimakan serigala. Gimana nggak sedih? Ya, kita dengar berita anak kita kecelakaan saja sudah sedih ya. Mendengar berita anak kita kecelakaan sedih. Apalagi ini dimakan oleh serigala yang dimakannya pelan-pelan, tersiksa. Maka Nabi Yakub pun sedih ya. Beliau dalam Al-Quran disebutkan kisah beliau, innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku kepada Allah. Jadi beliau sedih ya. Huzni wa bathi ya. Jadi mengadukan kesedihan dan kesusahan hatinya kepada Allah. Nah, demikian juga para sahabat di perjanjian Hudaibiyah, mereka kecewa ya, karena harusnya mereka bisa umroh saat itu ya, dan kecewa dengan perjanjian Hudaibiyah. Ini wajar. Bahkan para ulama tarikh ya, ulama-ulama ahli ya, itu mengatakan pada tahun 10 kenabian itu disebut dengan Amu Huzn, tahun kesedihan. Ya, sampai-sampai disebut tahun kesedihan karena pada tahun itu meninggal istrinya Nabi Khadijah yang mendukung lahir batin, meninggal juga paman beliau Abu Thalib yang melindungi dakwah beliau, dan di tahun itu juga beliau berdakwah ke Taif diusir. Ya, jadi sedih ya. Oke, demikian kita next ya. Ini kalau kita cerita panjang lebar ya. Kisahnya panjang yang lebih ini lagi ya justru. Bahkan Nabi disebutkan dalam Al-Quran beliau mengalami tekanan. Dalam Al-Quran beliau mengalami tekanan yang memberatkan jiwa beliau. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, "Fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim." Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu kalau terus bersedih hati setelah mereka berpaling. Jadi bahi'un nafs itu adalah kesedihan. Ya, kesedihan begitu. Ya, kesedihan dan bisa akan membinasakan diri. Ya, jadi karena dakwah beliau ditolak, dakwah beliau ini, beliau sangat sedih sekali ya. Sangat sedih, bahkan Allah pun memberikan peringatan, memberikan masukan kepada Nabi SAW, fala'allaka bahi'un nafsak, ya engkau kalau begini terus bisa membinasakan dirimu. Ya, menunjukkan Nabi SAW juga manusia. Beliau pun mengalami tekanan-tekanan yang memberatkan jiwa beliau. Seperti itu. Ya, bahkan ini kita lihat penjelasan ulama, bahi'un nafsak ay muhlikuha minal huzn. Muhlik ya, akan binasa karena sedih. Jadi wajar ya. Ini suatu hal yang wajar. Oke. Kita lanjutkan the next. Nah, tadi ini yang perlu kita tekankan lagi. Jadi gangguan mental itu bukan tanda pasti lemah iman, tapi lemah iman bisa menyebabkan gangguan mental gitu ya. Oke, the next lagi.
Nah, saya pun di sini banyak ya membawakan fatwa-fatwa, saya menerjemahkan fatwa-fatwa ulama terkait sakit jiwa dan mental. Nah, ini bisa saya bacakan sebenarnya cuma waktunya nggak cukup ya. Contohnya fa'inal amroda nafsiyah nafsiyata nau'un minal amrodil lati yumkinu ilajuha biruqyah wal ilajut tabi'iyah nafsiyah. Nah, jadi ini kalau saya mau baca waktunya panjang nih ya. Ya, saya terjemahkan juga panjang ya, karena disebutkan amrodun nafsiyah, penyakit jiwa, gangguan mental itu sama kayak penyakit-penyakit yang lain. Ya, sama. Ya, penyakit-penyakit yang lain. Jadi saya ini ringkasnya fatwa ini ya. Pertama itu bisa disembuhkan dengan kombinasi dengan ruqyah ya, atau dengan kita sebut dengan sebab kauni, dan bisa disembuhkan dengan sebab syar'i atau sebab kauni. Kalau sebab syar'i tadi dengan ruqyah, dengan baca Quran, zikir pagi petang, memperbaiki akidah, beriman dengan takdir, dekat dengan Allah, ya. Itu pengobatan syar'i, dan ada pengobatan kauni. Ya, pengobatan kauni itu yaitu dengan cara kita mencari sebab kauniyahnya. Apakah ada masalah, apakah ada yang dicemaskan. Jadi masalahnya diselesaikan dulu, yang dicemaskan diselesaikan dulu. Ya, ya, dan ini semua dan sebab kauni adalah kita bawa ke psikiater atau psikolog. Ya, jadi kita kombinasi bukan untuk dipertentangkan. Ya, oke kita next ya. Ini juga sama fatwa yang lain, saya langsung sebutkan intinya saja ya, yaitu penyakit jiwa dan badan, penyakit mental atau penyakit jiwa itu sama seperti penyakit badan. Ya, kalau penyakit hipertensi ada sebabnya, ada gejalanya, ada terapinya, maka penyakit jiwa juga sama. Dia ada sebabnya, ada faktornya, ada terapinya, ya. Dan gangguan mental bisa mengenai siapapun. Ya, agama apapun, dengan adat apapun. Ya, bahkan tokoh agama, ya, tokoh agama, dai bisa terkena juga gangguan mental. Siapapun itu, karena kita manusia biasa. Ya, sampai ada pertanyaan, emangnya bisa ustadz, kiai kena gangguan mental? Bisa juga kena gangguan mental. Bisa. Bahkan tapi oknum ya, jangan digeneralisir ya. Bahkan kalau kita lihat ada kasus predator seks ya di pesantren itu bisa juga. Ya, ada tokoh agama yang memperkosa para santri-santriwatinya itu bisa, tapi ingat ini oknum saja, tidak boleh digeneralisir ya, karena secara umum mereka itu orang yang beragama dengan baik begitu ya. Jadi bisa kena siapapun. Di situ ada fatwanya di sini ya, yaitu bigodin nazari andiyanatihi wa urfihi. Tanpa memandang agama apapun bisa kena semua. Termasuk saya juga bisa kena ya, siapapun itu. Ya, dan ini poin-poinnya. Oke, kita next lagi. Dan ini ada fatwa depresi bukan tanda lemah iman, tapi disebutkan di sini fatwa di sini adalah bahkan depresi itu adalah ujian dari Allah, ya. Ini ujian dari Allah. Falaisa, ini fatwanya, falaisa hazal maradu dalilan ala du'fil iman. Penyakit iktiab itu depresi bukan dalil lemah iman. Bal huwa ibtila'un minallah. Ini adalah ujian dari Allah. Nah, ini fatwanya ya. Oke, kita next lagi. Kita next lagi. Oke. Ya. Dan ini juga sama, waswas juga sama. Waswas itu kan kolak ya. Kolakun bahasa Arabnya, atau gomun. Berarti waswas sekarang ya. Dia sedang waswas nih. Itu juga bukan tanda lemah iman, bahkan bisa jadi tanda jujurnya keimanan ya. Ya, disebutkan hal wasawisu sababuha du'ful iman, apakah waswas itu sebabnya kelemahan iman? Jawabannya adalah al wasawisu hadhihi laisa sababuha du'ful iman. Du'fal iman. Jadi waswas itu bukan sebabnya lemahnya iman. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini fatwa-fatwa ulama ya, biar kita makin yakin bahwasanya gangguan mental, depresi, kecemasan bukan tanda keimanan. Ini supaya tidak ada yang memvonis ya, ada yang lemah iman, ada yang sedang sedih, ada yang baby blues syndrome, ada yang sedang anxiety disorder ya. Kemudian kita memvonis dia, kamu lemah iman, kurang sholat, kurang zikir, jauh dari Allah. Apalagi kita bawa ini karena hukum karma kamu ya.
ini karena karma, ini balasan atas ini, itu tidak boleh. Ya, maka orang yang tadi ya sedang gangguan tadi ya, sedang depresi berat ya, sedang baby blues syndrome, itu malah dia makin parah nanti penyakitnya. Dan ini fatwa yang lain, depresi, tertekan, sedih, bukan tanda lemah iman. Ya, contoh fatwanya ini misalnya kuntu tusibuni alamun katsiroh. Aku terkena penyakit yang banyak nih, iktiab, depresi, dojar, aku jenuh, bosan, capek, ya hafaqatul qalb, ya sering berdebar-debar, tidak tenang, bukaun, saya sedih yang mendalam, wa ghairuha. Ya, ini dia tanya, hal haza dalilun, tetapi walakin qala li syakhs, ada yang berkata kepadaku, hadza dalilun ala du'fil iman. Ada yang bilang sama aku, ini artinya imanmu sedang lemah. Maka dia bertanya, fahal hadza sahih, apakah ini benar? Maka jawaban fatwanya hadza laisa min du'fil iman. Ini bukan kelemahan iman. Bal hadza al-bala'ul ladzi yabtalu bihi Rabb. Ini adalah ujian dari Allah. Ya, jadi kita katakan kepada pasien atau keluarga yang memang terkena seperti ini, kita bilang ini ujian dari Allah. Jangan sekali-sekali kita bilang lemah iman, kurang zikir, dekat kepada kurang dekat sama Allah, ini akibat karma, ya, dan sebagainya. Ini justru membuat mereka sedih tambah parah. Ya, dan ini kadang-kadang inilah di Indonesia itu yang membuat gangguan mental, penyakit jiwa susah sembuh itu, pertama adanya seperti ini, yang kedua adalah support system di Indonesia ini kurang. Ya, jadi orang depresi itu malah dibully, orang sedih itu malah dibully ya. Ya, malah disindir malah ya. Oh, begitu aja dipikirkan. Hidup ini hanya sekali ya. Itu malah membuat itu tidak menyembuhkan, bikin parah. Makanya di Indonesia ini eh, edukasi ke masyarakat seperti ini kurang. Ya, jadi orang yang sedang kena penyakit mental itu sebenarnya seperti penyakit yang lain. Seperti kena sakit kanker, kena penyakit ginjal, cuci darah. Ya, jadi mereka justru perlu dikasih support. Ya, bukan malah di seperti ini kurang iman, ditambah lagi dengan kata-kata yang support system yang kurang bagus gitu ya. Padahal kunci dari penyembuhan gangguan mental adalah support system. Support system adalah pemahaman orang-orang sekitar dia, ya, orang-orang terdekat dia, ibunya, bapaknya, teman terdekatnya, pamannya, keluarga besar, ya semuanya harus memaklumi, harus paham, seperti itu. Ini yang bikin sulit sembuh ya di Indonesia ini ya, maka kita terus mengedukasi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali, next selanjutnya. Nah, saya punya artikel ya panjang lebar ini tentang gangguan mental dan sakit jiwa itu bukan tanda kurang iman. Ya, kenapa demikian? Karena iman itu bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang ya. Dia bertambah berkurang. Nah, sehingga kita tidak tahu ya dari mana, dan iman yang namanya iman itu perkara goib. Dari mana kita tahu orang tersebut imannya lemah? Ya, kok bisa kita tahu orang itu sedang imannya lemah? Nah, ini berarti kita kan mengklaim kita mengetahui hal goib. Ya, ini jadi dari sisi ini saja kita tidak dibenarkan ya, mengatakan orang kurang iman. Ya, kita tidak tahu. Ya, kalau termometer itu, kalau suhu ada pengukurnya termometer, kelembaban ada barometer. Tapi kita nggak ada imanometer, nggak ada ya. Imanometer itu nggak ada, kita nggak tahu ya. Tiba-tiba kita bilang kamu kurang iman, dari mana? Karena iman ini perkara goib, makanya dalam Al-Quran amana bil goib, beriman dengan yang goib ya, seperti itu ya. Oke, kita next lagi. Ya, dan ini yang lain-lain alasannya. Pertama, gangguan jiwa seperti penyakit yang lain. Kemudian yang kedua, tadi ada sebab kauni, sebab syar'i. Ya, memang sebab syar'i lemah iman bisa menyebabkan gangguan mental, bisa ya. Tapi ada sebab kauninya juga. Ya, contoh misalnya orang trauma perang ya, atau korban bencana atau trauma perang. Ya, itu orang yang trauma perang itu banyak yang gangguan mental. Atau nggak usah bicara perang ya, tentang
ini aja tentang trauma pasca bencana. Oh, itu banyak itu ya, trauma pasca bencana itu. Contoh misalnya trauma gempa ya. Itu banyak sekali yang mereka hanya mendengar suara dentuman, mereka kaget, langsung panik dan sebagainya. Nah, apakah kita katakan korban perang, trauma pasca bencana ini kurang iman semuanya? Tentu tidak benar ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat ya, kenapa gangguan mental itu bukan sebabnya kurang iman? Karena kalau dalam ilmu jiwa, gangguan mental itu multifaktorial. Ada sebab biologis pun banyak nih. Mulai dari faktor genetik, faktor dalam kandungannya, faktor biologis mungkin kepala pernah terbentur, dan sebagainya. Belum faktor fisiologis, traumatis, perundungan, bullying. Ya, apakah kita sebut orang bully ya, korban bullying itu lemah iman? Tentu enggak. Dan faktor-faktor yang lain ya, tentang faktor sosial, ya pola asuh, luka lama, luka batin, ya kemudian inner child ya, luka lama, luka pengasuhan, ya, luka masa kecil dan sebagainya. Itu banyak faktor ya. Kita tidak bisa bilang semuanya itu lemah iman ya. Oke, kita lanjut lagi, next lagi. Ya, dan juga yang ketiga nih ada orang ateis ya. Ada orang ateis, agnostik, dia kan nggak punya iman tuh. Tapi mereka sakit jiwa juga ya. Jadi ada orang ateis, mereka sakit jiwa. Ya, apakah kita bilang kepada orang ateis, kamu lemah iman loh? Tentu tidak ya. Orang ateis bilang, loh gimana bisa? Saya kan nggak punya iman sama sekali gitu. Ya, tapi faktanya orang ateis tuh banyak juga ya. Mereka ada di rumah sakit jiwa, misalnya di Rusia, di Eropa, ya atau di mana mereka banyak ateis, tapi mereka juga mengalami sakit jiwa. Ya, kan nggak mungkin kita bilang sama orang ateis, kamu lemah iman gitu, enggak gitu ya. Dan banyak sekali ya, dan mental disorder banyak, spektrumnya banyak. Ya, ada oknum pemuka agama juga yang identik dengan iman, tapi mereka juga kena ya sakit jiwa. Tapi ingat ini oknum ya. Dan yang lain-lainnya banyak sekali ya alasan-alasan tidak bisa kita bilang sakit jiwa itu tanda pasti lemah iman. Tapi lemah iman bisa menyebabkan sakit jiwa seperti itu ya. Oke, kita next. Ya, kita next. Nah, ini juga yang penting edukasi kita. Jadi kalau gangguan mental itu kita kembalikan kepada ahlinya. Ya, terutama diagnosis dan terapi. Ini yang perlu kita edukasi, jangan sampai self diagnosis. Jangan sampai self diagnosis ya, karena sekarang kan sosial media ya. Orang tuh mendengar apa itu NPD, apa itu bipolar, apa itu apa namanya kepribadian ganda, apa itu macam-macam mereka mendengar di sosial media. Nah, tetapi khusus untuk diagnosis tidak boleh self diagnosis. Ya, akhirnya mereka pun terkadang menjadi pembenaran, terkadang menjadi tindakan yang tidak tepat. Ya, contohnya ya, jangan-jangan saya baby blues syndrome. Jangan-jangan saya baby blues syndrome, padahal dia belum ke ahlinya. Ya, akhirnya jadi pembenaran. Ya, saya kan baby blues syndrome. Ya udah, saya tidak mengurus anak. Ya memang saya tidak bisa ngurus anak karena kan saya baby blues syndrome. Nah, ini self diagnosis tidak benar. Ya, demikian juga dengan self diagnosis ya. Dalam tanda kutip mengatakan orang NPD ya, dikit-dikit ya, ya dia kan NPD gitu. Padahal kita bukan ahlinya. Ya, seperti itu. Ya, jadi intinya untuk terapi diagnosis kembali kepada ahlinya, jangan sampai cemas sendiri, khawatir sendiri ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya, dan ini tadi ya diruqyah atau psikolog, jawabannya dua-duanya. Ini masih ada waktunya nggak nih? Atau habis? Mas Subhan gimana nih? Waktunya masih nggak? Kalau nggak saya percepat aja. Ya Ustadz, masih ada kurang lebih 5 menit lagi. Oke, baik ya. Oke, kalau gitu ya kita percepat dikit ya. Nanti kita efektifnya tanya jawab ya. Jadi intinya adalah kita kembali kepada ahlinya ya. Jadi ke psikiater atau psikolog, mereka ahlinya ya. Ya, jangan kita, pokoknya jangan self diagnosis, jangan mendiagnosis orang lain juga ya, alias nuduh ya, NPD ya. Sekarang kan apa? Ini atasan saya NPD nih, bos kita NPD ya, itu tidak boleh ya.
Ya, siapa itu dituduh ya. Pokoknya yang ini sedikit NPD, nggak boleh seperti itu ya. Karena itu harus didiagnosis oleh ahlinya. Ya, apalagi kalau dalam sisi agama kita kan menuduh orang narsistik itu kan kehormatan orang kita tuduh ya. Ya, kita hanya bisa suspek aja. Nah, ini bahasa yang enak ya. Suspek NPD gitu ya. Suspek ini atau bahasa hukum tuh diduga. Nah, ini kan supaya nggak kena undang-undang IT. Ya, nggak kena undang-undang IT kan pakai kata-kata diduga. Kita pakai hanya boleh suspek gitu ya. Nah, ini kita di ruqyah atau ke psikolog, jawabannya ya dua-duanya ya. Kita tempuh sebab kauni pun syar'i. Dan tidak usah dipertentangkan, di ruqyah bisa, psikolog bisa. Dan sebaik-baik ruqyah, ruqyah mandiri. Ini sebaik-baik ruqyah, ruqyah mandiri ya. Jadi jangan dikit-dikit minta dibawa ruqyah kemana, dibawa ruqyah kemana. Ya, ya oke kita next. Kita next ya. Nah, cuma ini ada beberapa gejala. Tadi kan kita sebutkan ya. Kesedihan, huzn, kegelisahan, kolak, atau gumun, kemudian alhamun, kecemasan di masa akan datang itu wajar, normal. Nah, tetapi kalau sudah punya gejala-gejala seperti ini, bawa ke psikolog atau ke psikiater. Bisa ya, bisa bawa ya. Jadi kalau sedih berkepanjangan, ya, stres jangka panjang, kecemasan yang sulit terkendali, perubahan suasana hati yang ekstrim, pagi sedih banget, ntar malam dia cemas banget, paranoid ya, curiga terus sama orang. Ya, curiga berlebihan, paranoid, halusinasi ya, ini apalagi ya. Kemudian menyakiti diri sendiri apalagi ya, sudah menyakiti diri sendiri, mukul-mukul, merobek, ini perlu ya. Dan secara umum ya, kita perlu ke psikolog atau ke psikiater apabila sudah mulai mengganggu aktivitas harian. Ini secara umum, gambaran umum, sudah mengganggu aktivitas harian. Ya, jadi kita mau apa-apa sulit, susah konsentrasi, mau kerja susah konsen, mau ini kepikiran terus, ya lagi rekreasi, ya lagi rekreasi, lagi apa kok bawanya sedih, kepikiran itu terus. Nah, ini indikasi perlu bantuan ya. Oke, kita lanjut. The next. Kita next ya. Ya, kemudian ada berapa gejala yang sama. Gangguan jin juga sama sebenarnya. Jadi kalau kita baca hadis-hadis tuh gangguan jin ya, kepribadian, gangguan tidur, kesehatan fisik, suara, hilang kesadaran, ya, sensasi fisik. Ini gejala gangguan jin ya. Ya, memang sama persis ya. Oleh karena itu dalam Islam pun kita mengobatinya dua-duanya. Kita ruqyah mandiri, baca Quran, zikir pagi petang, baca baca ayat Al-Kursi, dan kita juga ke psikolog juga ya, karena gejalanya sama. Daripada kita sibuk memikirkan ini gangguan jin atau gangguan jiwa, daripada kita sibuk memikirkan itu, lebih baik kita langsung tempuh dua-duanya. Kita ruqyah juga, dengan ruqyah mandiri ini yang terbaik, kita juga bawa psikolog karena memang gejalanya sama. Ini benang merah seperti itu ya. Oke, karena sebagian orang tuh sibuk ya, ini gangguan jin, gangguan jin. Ya, padahal gejalanya sama. Gejalanya sama seperti itu. Dan benang merahnya adalah orang yang lemah mentalnya, lemah imannya, mudah diganggu sama jin. Nah, itu ya. Jadi kita ulangi ya, orang yang lemah mental, lemah jiwa, lemah imannya, mudah diganggu sama jin. Jadi ini benang merahnya ya. Jadi jangan sampai dikit-dikit jin ya. Ganggu jin enggak ya. Jadi langsung saja kita tempuh, daripada kita dua-duanya kita bingung ya. Gangguan jiwa atau gangguan jin ya. Dua-duanya aja langsung ya. Kita ruqyah sama ke psikolog ya. Oke, demikian. Kita lanjut next. Ya, ini sama juga sama ya. Tanda gangguan jiwa mental mirip ya. Ini hadis-hadisnya ada. Mudah lelah, pusing, tegal, kesemutan, ya gangguan panca indera. Ini sama, ada hadis-hadisnya. Intinya sama ya. Oke, kita next. Ya. Nah, ini mungkin edukasi dasar ya, kapan ke psikolog, kapan ke psikiater. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa, dua-duanya punya ilmu, dua-duanya punya kompeten. Ya, hanya saja memang kalau psikiater itu kalau sudah lebih berat. Ya, karena dia bisa membantu dengan obat nanti ya, bisa meresepkan obat, gejalanya udah lebih berat ya. Biasanya ke psikolog dulu ya, karena psikolog tuh lebih apa, lebih mudah dijumpai, dan apa, dia bisa mengidentifikasi dengan faktor yang lebih banyak ya, sosial, budaya, lingkungan dan sebagainya. Ya, biasanya psikolog dulu ya. Kalau psikiater yang udah berat-berat ya, ibaratnya bidan sama dokter kandungan ya, bidan dulu baru ke dokter kandungan, biasanya begitu ya. Walaupun ya dua-duanya sama aja, intinya
Ya, silahkan mana yang memudahkan. Psikolog boleh, psikiater boleh, silahkan. Oke. Demikian, oke, kita lanjutkan next. Dan ini juga, dan ada psikolog dan psikolog klinis juga ya. Kalau psikolog umum dia umumnya S1, kalau klinis tuh dia lanjut S2 ya, dia lebih fokus lagi gitu. Oke, the next, kita next ya. Dan intinya kita berobat kepada ahlinya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kita serahkan amanah itu kepada ahlinya ya. Jadi kalau sakit ya psikolog, psikiater. Jadi sekali-kali jangan sampai self-diagnosis, ngobatin sendiri ya, kemudian menghadapi orang NPD dengan sendiri tanpa didampingi ahlinya. Ya ini karena semua ini ada ilmunya. Teman-teman di psikolog itu sekolah 4 tahun, kemudian tambah lagi kalau ambil psikolog klinik tambah 2 tahun, 3 tahun, mereka belajar yang lama. Ya, jadi mereka tuh sudah ahli dalam jiwa dan memang ada ilmunya seperti itu. Ya, demikian juga psikiater, totalnya sekolah mereka 10 tahun berarti ya. Itu belajar ya, ada ilmunya, bukan sekedar apa ya, sekedar mengamati ya. Dan karena saya pun ada pernah ikut stase psikiatri ya. Ya, jadi saya lihat langsung dengan mata kepala sendiri orang yang stres, depresi, skizofren, gila, manik depresif, ngamuk-ngamuk di UGD itu pernah semua. Pernah saya lihat ya. Dan itu semua ada ilmunya. Ya, jadi kita kembalikan kepada ahlinya. Sekali lagi jangan self diagnosis, mendiagnosis diri sendiri. Ya, jangan juga menuduh apa namanya, jangan juga langsung apalagi saya jangan-jangan kurang iman, dan juga jangan sampai mendiagnosis orang lain ya. Oke, seperti itu mungkin. Jadi next coba, kayaknya terakhir nih. Oke, terakhir insya Allah pas, mudah-mudahan 20 menit ya insya Allah. Demikian Mas Subhan, saya kembalikan. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas materinya. Jadi saya mencatat beberapa poin yang sangat menarik Ustadz. Seandainya kita perlu punya waktu lebih panjang gitu ya, mungkin kita bisa mengelaborasi lebih dalam. Ya, insya Nah, Allah. di sini saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama adalah depresi bukan tanda pasti lemahnya iman, melainkan bagian dari tabiat manusia. Namun di sini lemahnya iman juga nanti bisa menyebabkan gangguan mental juga. Gitu. Terus kemudian ternyata para nabi pun mengalami kecemasan ya. Bahkan Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati satu fase dalam hidupnya yang disebut sebagai tahun kesedihan. Dan yang terakhir, kita dalam ikhtiarnya, depresi, gangguan mental, sebagaimana penyakit lainnya, setiap sakit ada obatnya dan penting untuk berkonsultasi pada ahlinya. Nah, berbicara tentang ahli, jadi di sini perusahaan menyediakan employee assistance program, namanya. Di sini gunanya untuk membantu para karyawan yang merasa tadi gejala-gejala yang sudah disebutkan Ustadz gitu ya, tidak cuma karyawan tapi juga keluarganya, diberikan ruang untuk berkonsultasi secara gratis gitu ya. Jadi perusahaan menyediakan itu. Nah, salah satunya di sini telah hadir juga Ibu Erwinda Trisatya, seorang psikolog klinis yang juga pernah menjadi psikolog employee assistance program di Subholding Gas. Di sini Mbak Winda akan membahas gangguan kesehatan mental dari sudut pandang psikologi, penyebabnya, dan bagaimana pendekatan ilmu psikologi menyelesaikannya. Nah, CV dari Mbak Winda saya izin bacakan sedikit. Mohon panitia ditampilkan CV-nya. Ya, yang kecil ya. Baik, sebentar, tidak terbaca. Oke. Nah, Ibu Winda di sini adalah ya, oke, terima kasih. Ibu Winda di sini adalah clinical psychologist yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 11 tahun dan juga dengan berbagai pengalaman terkait dengan human resources, kompetensi asesor, pengajar dan juga trainer dan juga speaker di berbagai acara. Keahlian beliau di bagian psikoterapi, karir dan human resources, kemudian pernikahan, konsultan pernikahan ya, konflik dan keluarga, terus kemudian terkait dengan aktivitas assessment center juga. Nah, mungkin di sini Bu Winda juga tidak asing lagi gitu ya buat sebagian karyawan Pertamina maupun Subholding Gas karena ada beberapa yang memang sudah sempat berkonsultasi dengan beliau juga.
Dan experience lainnya, beliau juga adalah psikologis, associate and trainer di PT Relief Psikologi Indonesia, HR Consultant and Trainer di PT Sinergi 97 Consulting. Nah, ini Employee Assistant Program Counselor di Subholding Gas dan juga Recruitment Supervisor di PT Sariguna Prima Tirta. Tanpa berlama-lama lagi, Ibu Winda, mari kita dengarkan paparan dari Ibu Winda. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih banyak Mas Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi. Jadi rekan-rekan saya selalu bilang bahwa saya bukan yang paling tahu, begitu ya, tapi insya Allah saya upayakan untuk ini adalah cara saya untuk berbagi dari sisi bidang keilmuan saya, termasuk juga dari saya berpraktik kurang lebih 11 tahun, seperti itu. Nah, kalau tadi itu rasanya mendengarkan penjelasan dari Ustadz tuh Masya Allah menenangkan sekali, begitu ya. Nah, sekarang saya yang akan mencoba untuk berbagi dari sisi bidang keilmuan saya sebagai seorang psikolog. Seperti itu. Nah, sebelum saya mulai, saya tuh punya kebiasaan untuk mencoba berinteraksi nih dengan rekan-rekan walaupun singkat begitu ya. Boleh dong rekan-rekan dibantu dibuka kolom chatnya, karena setelah ini ada gambar yang muncul begitu ya. Dan saya akan mohon bantuan rekan-rekan untuk menuliskan nih di kolom chat. Kalau menurut rekan-rekan apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran rekan-rekan saat melihat gambar yang berikut ini. Silakan di next slide-nya. Nah, boleh dong dibantu rekan-rekan. Kalau yang mungkin ngerasanya Mbak Winda malu nih kalau mau ditulisin di kolom chat begitu ya, nggak apa-apa, di dalam hati juga nggak apa-apa. Tapi kalau berkenan menuliskan di kolom chat juga boleh gitu ya. Atau mungkin saya dibantu Mas Subhan dulu deh. Yang pertama kali terlintas dalam pikiran Mas Subhan saat melihat gambar ini apa, Mas? Apa ya? Ini sedang banyak pikiran. Sedang banyak Ya. pikiran gitu ya. Biasanya sambil duduk di depan Indomaret nih, sambil khas sekali ya disebutkan plus tempatnya gitu ya, Masya Allah. Oke. Terima kasih Mas Subhan. Mungkin saya dibantu dong Pak Ustadz, mohon izin. Kalau Pak Ustadz pertama kali melihat ini, apa Bapak yang dipikirkan? Oke, baik ya. Kalau saya pribadi sih dari ekspresinya sih ada semacam suatu hal yang ditutupi ya. Kan itu kan saya ingatnya Joker tuh kan. Kalau lihat kan Joker kan dia tuh adalah orang baik yang tersakiti ya. Jadi Aduh, Masya Allah, bertopeng kan. kalimat betul kalimatnya betul Ustadz, betul. Iya. Terima kasih Mas Subhan, terima kasih Ustadz, Masya Allah luar biasa, betul ya. Dan saya senang sekali ketika saya menggunakan gambar ini, itu saya banyak menemukan di mana orang mencoba berempati pada kondisi si individu yang ada di foto dibandingkan langsung memberikan judgement gitu ya. Kenapa? Karena masih banyak sekali di sekitar kita itu yang langsung memberikan label, oh kalau orang begini nih A, B, C, D, E, itu banyak sekali. Dan saya suka sekali ketika tadi lebih berempati bahwa oh ada mungkin yang ditutupi atau banyak pikiran atau bisa jadi memang hanya sekedar pengen meluapkan rasa lelah begitu ya dengan menikmati waktu di depan Indomart seperti yang tadi disampaikan Mas Subhan, bisa juga sebenarnya gitu. Jadi sebetulnya ada sangat banyak sekali kemungkinan yang dialami oleh orang yang ada di gambar ini. Nah, kenapa saya memulainya dengan ini, kemudian dengan stigma di masyarakat dan sebagainya? Mohon maaf sekali tanpa bermaksud mengecilkan fungsi media sosial, tapi kita hampir di semua gadget yang kita punya itu mayoritas punya media sosial, begitu ya. Nah, mohon maaf sekali juga kadang-kadang dari media sosial itu kemudian kita melabel persis tadi yang disebutkan oleh Ustadz begitu ya, ini nih orang NPD, atau saya cemas, saya depresi, A, B, C, D, E, Masya Allah labelnya itu langsung melekat sekali, bahkan betul sekali Ustadz, kalau klien datang ke saya, itu belum sudah langsung bilang gini, Mbak Winda kayaknya aku depresi deh, kayaknya aku bipolar deh, kayaknya aku A, B, C, D, E, dan sebagainya gitu ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan itu tuh ya Allah sudah berapa lama beliau itu meletakkan diagnosa itu pada dirinya sendiri, kemudian melabel bahwa aku kan emang begini orangnya, makanya aku A, B, C, D, E. Ya Allah, sehingga akhirnya dalam kehidupan sehari-hari, akhirnya justru yang beliau lakukan itu menyesuaikan dengan diagnosa yang dia susun sendiri di kepalanya.
gitu. Nah, khawatirnya saya begitu nih, rekan-rekan. Jadi sebelum saya mulai menjelaskan lebih jauh, saya mau mengajak rekan-rekan melihat dulu definisi yang namanya sehat mental itu sebetulnya seperti apa sih kalau di bidang psikologi, dan saya ngambilnya dari WHO, ada di slide yang berikutnya, boleh dilanjut. Jadi yang namanya sehat mental nih rekan-rekan, itu adalah kondisi kesejahteraan saat individu itu bisa menyadari, ini yang paling utama ya, adalah kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh dirinya. Dan kalau kita bicara tentang potensi, rekan-rekan, potensi itu nggak selalu harus positif, nggak selalu harus yang positif aja, tapi bisa positif ataupun juga bisa negatifnya. Karena kita masih manusia, nggak ada manusia yang sempurna. Jadi pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, di sini pentingnya apa? Ketika kita tahu apa kelebihan kita dan kekurangan kita, maka ini yang bisa kita gunakan untuk mengatasi tekanan di kehidupan yang normal, kita bisa bekerja lebih produktif, bisa bermanfaat, dan bisa berkontribusi pada komunitasnya. Nah, kalau kita lihat di sini rekan-rekan, tadi saya menyebutkan tentang potensi. Ini kayaknya dijawab dalam hati aja deh, tapi kalau misalnya bicara tentang melihat potensi seseorang, kita punya kecenderungan lebih mudah mana? Ngelihat kelebihan diri sendiri atau kekurangan diri sendiri? Nah, ini pasti dalam hati langsung pada menjawab, mungkin banyak yang mengatakan bahwa kayaknya gampang banget kalau melihat kelemahan diri sendiri. Gak cuma diri sendiri ternyata. Mohon maaf, kadang-kadang kita jadi mudah juga melabel sisi kelemahan seseorang atau hal negatif dari seseorang hanya dengan sekali pandang aja, dengan sekali lihat aja, begitu ya. Jadi mari kita lebih berhati-hati mengevaluasi baik diri kita sendiri ataupun juga orang lain. Nah, kalau ngomongin konsep sehat mental, orang itu pasti tidak jauh dari yang katanya datang, oh ya udah kalau mengalami gangguan kesehatan mental, datangnya ke psikolog atau psikiater. Sayangnya mohon maaf masih ada stigma di Indonesia, begitu ya, tanpa bermaksud melabel, tapi stigmanya ada di slide yang berikutnya, bahwa kalau ada individu yang datang ke psikolog atau psikiater, artinya individu itu adalah orang. Nah, ini pasti langsung ngejawab dalam hati juga nih masing-masing, saya nggak mau nyebutin deh ya, gitu. Ada 4 huruf tuh, depannya G, gitu ya, G-I-L-A. Nah, itu masih banyak sekali yang punya stigma seperti itu. Belum lagi ada stigma-stigma yang lain, begitu ya, di slide yang berikutnya. Kamu aja lemah, gitu aja kamu kok ngeluh, udah biasa aja, nggak usah lebay, gitu ya. Kemudian juga itu, nah ini mohon maaf, jadinya ada ajang adu nasib. Kamu masih mending, coba zaman saya dulu, gitu ya. Ada kalimat-kalimat begitu, dan masih ada juga nih kalimat bahwa kamu sih kurang ibadahnya, kamu sih kurang imannya, dan sebagainya. Nah, padahal kalau kita bicara tadi, kita juga mendengarkan bersama-sama dari Ustadz, begitu ya, bahwa sebenarnya penyebabnya itu tidak melulu hanya seperti yang dibilang orang bahwa ini kurang iman aja. Enggak loh. Kalau kita ngelihat faktor apa saja sih yang sebetulnya mempengaruhi sehat mental, ada di slide yang berikutnya. Secara generalnya saya akan kategorikan jadi 2, ada yang internal, ada juga yang eksternal. Kalau yang internal apa dulu nih? Lanjut di slide yang berikutnya. Dan ini pun sebetulnya ranahnya ranahnya Ustadz begitu ya, karena ada kaitannya dengan bidang kedokteran juga begitu. Ada saya sedikit aja menjelaskan di slide yang berikutnya satu persatu ya rekan-rekan, bicara tentang faktor internalnya itu ada faktor biologis di slide yang berikutnya, boleh dilanjut. Dari sisi otak, tadi juga di slide-nya Ustadz saya juga menyimak ada yang terkait dengan misalnya beliau mengalami gangguan di area otak, baik itu bawaan sejak lahir ataupun cedera di otaknya pasca kecelakaan misalnya, atau karena kondisi penyakit tertentu yang berdampak pada otak, itu bisa banget begitu ya. Dan ini berdampaknya pada apa? Ada potensi perubahan perilaku. Ada cara individu memproses informasi yang jadinya berbeda begitu ya dengan individu lain yang secara fisik otaknya baik-baik saja. Dan juga ada potensi kurang kemampuan pengendalian emosi, terutama kalau pusat pengendali emosinya juga terdampak. Seperti itu. Apakah cuma otak aja? Ternyata ada sistem endokrin yang tadi berkaitan dengan hormonal begitu ya rekan-rekan. Ketika hormon ini bermasalah, sementara tadi juga Ustadz menjelaskan begitu, efeknya itu banyak sekali, ada potensi gangguan kinerja di organ tubuh. Begitu, dan tentunya ada efeknya nih, jadinya memunculkan berbagai gangguan kesehatan mental seperti itu. Apakah otak sistem endokrin aja? Enggak, ada satu lagi nih begitu ya di slide yang berikutnya.
yaitu genetik, rekan-rekan. Mohon maaf, kita lahir itu dari orang tua kita yang memang beliau pun juga lahirnya dulu bawa gen-gen dari yang sebelum-sebelumnya lagi, gitu ya. Nah, ini secara turun-temurun tuh hadir begitu ya, dan sekarang ketika kita dilahirkan, kita membawa nih sebetulnya genetik dari ayah dan ibu kita. Nah, kalau bicara tentang kesehatan mental, sebetulnya ada potensi di mana kalau orang tua kita mengalami atau memiliki riwayat gangguan kesehatan mental, maka kita sebagai anak punya potensi. Saya highlight lagi, potensi. Bisa muncul, bisa enggak, sangat tergantung pada banyak faktor. Begitu ya. Nah, sehingga kita perlu menyadari bahwa kita ini punya potensi secara genetik nggak ya untuk juga terpapar atau mengalami gangguan kesehatan mental seperti itu. Kemudian ada faktor selama kehamilan, misalnya si ibu mengkonsumsi berbagai zat-zat yang terlarang, narkoba atau alkohol, belum lagi paparan radiasi, dan nah yang berikutnya ini nggak boleh di skip, yaitu adalah pada saat si ibu mengalami stres tinggi selama kehamilan. Efeknya apa? Tensi bisa naik dan sebagainya, dan itu tentu sangat berdampak pada kondisi si anak, apalagi kalau kemudian si anak ini lahirnya dalam konteksnya jadinya prematur. Tentu ada kondisi-kondisi yang berpotensi memunculkan si individu ini mengalami gangguan kesehatan mental nantinya, gitu. Dan yang terakhir ada di slide yang berikutnya, kalau secara biologis adalah terkait dengan penyakit fisik. Jadi orang-orang yang mengalami penyakit fisik yang tentunya itu kita bilangnya sangat-sangat berdampak pada kondisi fisiknya, bisa juga memunculkan yang namanya gangguan fungsi kognitif, suasana hati, dan sebagainya. Kita bisa lihat ya rekan-rekan ya, bahwa ternyata secara fisik itu penting sekali untuk kita lihat. Jadi nggak bisa kita hanya sekedar melabel kurang imannya aja. Siapa tahu misalnya, oh dia mengalami gangguan otak pasca kecelakaan, atau beliau mengalami gangguan tertentu, penyakit tertentu, pendarahan otak dan sebagainya, yang itu juga berdampak pada otaknya, atau ada genetiknya yang memang beliau sudah bawa sejak dulu, begitu ya. Jadi faktornya sangat banyak. Maka harapan saya tentunya yuk kita stop melabel hanya berdasarkan kata kurang ibadah atau kurang imannya aja. Gitu. Nah, kalau faktor yang lainnya nih, kalau misalnya kita bicara tadi ada faktornya yang biologis, kalau yang psikologis apa nih? Ada di slide yang berikutnya. Pengalaman hidup awal, rekan-rekan. Yang tadi Ustadz sempat menyebutkan tentang ada yang namanya inner child, gitu ya. Nah, inner child itu sebenarnya nggak selalu harus negatif loh, karena inner child itu adalah semua yang terjadi di masa kecil kita. Tapi ketika ada inner child yang terluka, begitu ya. Nah, ini yang memunculkan ada banyak gejolak secara emosional, kognitif juga, begitu ya. Kemudian banyak hal yang terjadi ditambahkan dengan bisa jadi ada pengalaman traumatis di masa lalu, kebutuhan yang tidak dipenuhi dengan baik, misalnya mohon maaf kebutuhan kasih sayang yang tidak terpenuhi dengan baik. Dan ini saya menitipkan sedikit pesan begitu ya, bahwa sekarang saya banyak menemukan sekali kasus dari klien saya itu yang berawalnya dari mana? Berawal dari kurangnya perhatian dari keluarga, ayah, ibu, dan saudara-saudara. Sehingga di rumah itu hidup sendiri-sendiri, masing-masing bermain dengan pikirannya sendiri, begitu ya, dan ini berpotensi lebih besar si individu mengalami gangguan kesehatan mental, seperti itu. Belum lagi proses pembelajaran yang rasanya, mohon maaf, ada kecenderungan sekarang juga adalah kita bukan lagi berkaca pada standar pribadi, tapi kita jadinya pakai standar sosial, dan itu yang dipaksakan kepada anak-anak. Sehingga rasanya ketika kita belajar itu patokan kita bukan kita belajar apa dari hari ke hari, tapi kita udah bisa ngalahin anak tetangga belum? Kita udah bisa ngalahin si A, si B, si C belum? Nah, jadi proses pembelajaran, bagaimana kita bertumbuh dan sebagainya itu juga menentukan apakah kita jadi lebih rentan untuk mengalami gangguan psikologis atau enggak. Kalau tadi internal udah, secara biologis, psikologis udah, sekarang pihak eksternal nih, ada lagi yang mempengaruhi nggak sebetulnya? Tadi saya sudah sepil sedikit gitu ya, berkaitan dengan faktor keluarga, belum lagi pengelompokan sosial,
yang dilihatnya dari mana? Bisa jadi dari media sosialnya rekan-rekan juga, begitu ya. Kemudian hubungan sosial kita dengan orang lain, karena sekarang makin banyak orang yang memilih, udah aku sendiri aja, ini cara untuk menyelamatkan diriku, tapi jadinya juga jadi jarang berkomunikasi dengan orang lain. Sosial budaya, ada budaya-budaya yang membuat kita merasa tidak nyaman juga, dan tentu kalau bicara di perusahaan atau di pekerjaan, tentunya ada berbagai dinamika di pekerjaan yang mempengaruhi seseorang bisa mengalami gangguan kesehatan mental. Misalnya nih, banyak juga yang datang ke saya langsung bilang saya burn out dan sebagainya gitu ya. Nah, rekan-rekan, tadi saya sudah menjelaskan berbagai penyebabnya gitu ya. Secara psikologis, saya tadi sudah sebutkan ada banyak faktor, sehingga harapannya kita punya pemahaman yang sama nih tentang kesehatan mental. Ada di slide yang berikutnya. Satu, kesehatan mental itu penting ya. Jadi bukan cuman ini orang lemah doang gitu, enggak gitu. Ini juga bukan sesuatu yang memalukan. Sifatnya itu seperti, nah dia kontinu ya rekan-rekan, jadi seperti spektrum warna, bisa naik, bisa turun, sangat tergantung pada kondisi yang kita alami dan bagaimana kita merespon setiap situasi yang kita hadapi. Ada positif, ada negatif ya, jadi bukan berarti orang sehat mental tuh nggak boleh ngerasain cemas, nggak boleh ngerasain sedih. Enggak, bukan begitu, boleh kok gitu ya. Tapi ini harus dikelola supaya tidak jadi cemas, takut yang berlebihan. Seperti itu, dia bisa berubah, kompleks, dan itu nyata. Jadi bukan asal-asalan doang gitu ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian pasti ada yang bertanya dong, Mbak Winda, kita udah tahu nih penyebabnya apa. Terus strateginya gimana Mbak Win supaya kita bisa menjaga kesehatan mental kita? Ada di slide yang berikutnya nih. Mohon maaf banyak sekali juga sekarang saya menemukan satu kata yang datang di ruangan praktik saya adalah, Mbak, saya ini kayaknya overthinking, Mbak. Jadi ketika berpikirnya itu kejauhan, Mbak. Saya udah mikirnya A, B, C, D, E, F, G, sampai Z seketika, begitu ya. Rekan-rekan, ketika kita menyadari bahwa kita berpikir terlalu banyak dan ini berpotensi menyebabkan kita tingkat kecemasannya lebih tinggi dan sebagainya, maka rekan-rekan boleh mengatakan pada diri sendiri, stop atau berhenti. Ada di slide yang berikutnya. Boleh pakai gambar seperti traffic light begitu ya, yang ditempel di tempat yang paling mudah rekan-rekan ingat. Rekan-rekan bisa sampaikan pada diri sendiri, stop atau berhenti sambil bayangkan lampu merah yang menyala. Berhenti dulu pikiran negatifnya, berhenti dulu emosi negatifnya, ntar dulu, kita jeda dulu gitu ya. Kemudian ambil waktu sejenak untuk diri Anda sendiri. Misalnya dimulai dengan rekan-rekan mau istighfar dulu, rekan-rekan mau zikir dulu, boleh. Atau kalau yang suka berbagai aktivitas mindfulness, itu juga boleh banget begitu ya. Sebelum kita melabel kayaknya aku A, B, C, D, E, dan sebagainya, dan kemudian sebelum kita mencoba mengontrol masa depan, saya harusnya A, B, C, D, E, bilang stop dulu sama diri sendiri, begitu ya. Kemudian kita fokus melakukan sesuatu yang namanya mindfulness. Mindfulness itu apa? Apakah mindfulness itu kayak yang digambar-gambar terus harus zen kayak gitu? Bukan, rekan-rekan, bukan itu konsep utamanya. Konsep utama mindfulness ada di slide yang berikutnya, itu adalah be here and now. Sekarang dan di sini dulu. Karena kita nggak bisa mengontrol masa lalu, sudah terjadi. Kita nggak bisa mengontrol masa depan, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka kita mari fokus pada apa upaya terbaik yang bisa kita lakukan sekarang dan di sini dulu, begitu ya. Kenapa saya perlu menekankan ini? Karena kalau kita bicara konsep cemas, itu adalah sebuah perasaan takut atau tidak nyaman yang berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya samar, tentang sesuatu yang belum pasti di masa yang akan datang. Jadi dibandingkan kita fokus mikirin yang belum pasti gitu ya, mari kita lakukan yang pasti aja, yaitu kita mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan bisa kita lakukan sekarang dan di sini. Gitu. Nah, salah satu yang perlu kita kendalikan juga adalah yang tadi disampaikan oleh Ustadz, saya setuju banget. Apa itu? Ada di slide yang berikutnya. Stop self-diagnose. Stop ya, gitu. Jadi nggak lagi karena ada mbah Google, mbah TikTok, Instagram, dan sebagainya, kemudian langsung memberikan diagnosa, kayaknya saya bipolar dan sebagainya. Enggak. Jadi akan jauh lebih baik kalau rekan-rekan datang ke ruangan profesional, yaitu psikolog atau psikiater, untuk mendapatkan diagnosa yang paling tepat sesuai dengan keadaan Anda. Gitu. Kenapa? Yang tadi saya sudah jelaskan, karena begitu rekan-rekan punya diagnosa sendiri di sini, khawatirnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, kita yang membuat diri kita benar-benar ada di fase itu, benar-benar ada dalam kondisi yang diagnosa yang kita ciptakan sendiri.
Seperti itu. Kemudian apalagi sih Mbak Winda yang bisa dilakukan? Tentu adalah dengan mengelola stresnya. Kalau kita bicara dalam konteks sebagai pekerja, ada di slide di berikutnya. Yang pertama adalah kenali dulu tanda-tanda awal stres. Diterima dulu, nggak apa-apa kok. Kita ngerasain deg-degan. Oh iya, ngomong-ngomong tentang kata nggak apa-apa, ini juga harus hati-hati ya rekan-rekan. Mohon maaf, tapi masih banyak banget yang saya temukan kalau ada pertanyaan, kamu kenapa? Maka mayoritas masih menggunakan jawaban, aku nggak apa-apa kok Mbak Winda, aku nggak apa-apa, udah nangis, udah ngabisin sekotak tisu juga jawabannya adalah aku nggak apa-apa. Padahal nggak apa-apa loh. Kalau kita mau bilang, iya nih, aku lagi nggak baik-baik aja, saya sedang sedih, saya sedang kesel, saya sedang pengen nangis, nggak apa-apa banget. Justru emosi yang hadir itu harus kita terima dulu, supaya kita bisa memproses emosi itu dengan lebih bijak. Gitu ya. Jadi mari kenali tanda-tanda awal stres dari mulai yang deg-degan, atau kemudian nafasnya jauh lebih pendek, kemudian mulai ngerasain, aduh kok kepala saya udah sering-sering pusing ya Mbak Winda dan sebagainya. Coba dikenalin lagi berbagai tanda-tanda awal stresnya. Kemudian juga yuk kita mulai organisir dan buat prioritas untuk tugas pakai prinsipnya first thing first. Nah, jangan lupa juga tapi artinya kita boleh loh menyisipkan aktivitas-aktivitas ibadah itu masuk ke dalam prioritas gitu ya. Jangan sampai kelewat gitu, karena tadi yang disebutkan oleh Ustadz bahwa ketika kita memang kurang iman bisa jadi itu berpotensi memunculkan gangguan mental juga. Jadi jangan lupa disisipin ya di aktivitas sehari-hari, masuk prioritas yang penting. Kemudian kurangnya stres kerja dengan self-care, nanti saya jelasin self-care-nya ngapain aja. Latih kemampuan komunikasi supaya kalau kita mau nyampein sesuatu itu bukan hanya meluapkan emosi, tapi kita bisa menyampaikan emosi kita secara bijak dan membuat orang lain paham, bukan hanya sekedar menerima kemarahan kita. Dan yang terakhir tentunya adalah mencari dukungan sosial. Cari dukungan sosial dari siapa? Dari pasangan bisa, keluarga bisa, sahabat bisa, bahkan pemuka agama pun sangat bisa gitu ya. Nah, kalau bicara tentang, oke nih Mbak Winda, saya tuh tahu nih apa yang harus saya lakukan terkait dengan stres. Ada lagi nggak? Ada di slide yang berikutnya. Ya, ini yang paling penting. Kadang mohon maaf sekali, banyak kalimat yang masuk ke saya tuh masih begini. Saya tahu sih Mbak Winda, tapi pertanyaannya dilakuin enggak? Gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu, maka mulai dari sekarang, nggak perlu nunggu besok, nggak perlu nunggu lusa, tapi setelah webinar ini terus habis itu, saya mau ngapain ya, supaya saya bisa lebih sehat secara mental. Mulai bergerak, mulai dari hal yang paling kecil, sederhana tapi konsisten gitu ya. Kemudian jangan lupa apresiasi diri sendiri dong atas semua hal baik yang sudah kita lakukan, usaha terbaik yang sudah kita lakukan juga, termasuk kasih waktu istirahat untuk diri kita sendiri. Salah satunya nih ketika kita bicara mau ngasih waktu istirahat itu sambil menikmati yang namanya aktivitas self-care. Nanti saya jelasin begitu ya. Kemudian juga ingat dampak positif atas keberhasilan yang sudah kita lakukan sebelumnya, dampak baiknya apa dan apa yang perlu kita pertahankan jadinya. Gitu. Nah, supaya kita bisa mengenali itu, prosesnya sebenarnya kemarin seperti apa dan kita bisa belajar dari pengalaman, boleh banget rekan-rekan untuk melakukan yang namanya journaling. Ada di slide. Nah, sudah muncul nih. Jadi mulai dari tulisin permasalahannya apa, kemudian ini kalau anak-anak zaman now ini mengenal dengan istilah healing gitu ya, rekan-rekan ya. Boleh loh dimulai dari self healing gitu ya. Jadi kita mencoba untuk mengenali pola-pola pada diri kita sendiri. Seperti apa yang kemarin bermain dalam diri saya, emosi dan pikiran saya, apakah itu memang benar atau sebetulnya masih bisa dikelola secara bijak. Dan satu hal yang saya sisipkan di kalimat terakhir, yaitu jangan lupa untuk juga menuliskan hal positif yang Anda alami atau hal yang layak untuk kita syukuri di setiap harinya. Yang paling mungkin sering kita kelewat adalah mengucap Masya Allah, senang sekali, Alhamdulillah hari ini kita diberikan nafas sama Allah sampai dengan sekarang gitu ya. Nah jadi hal-hal positif yuk kita coba tulisin. Kenapa? Supaya nggak kalau buka jurnal itu rasanya ya Allah hidupku gini banget ya, negatif semua. Nggak gitu dong, masih banyak kok hal positif sebetulnya yang kita alami dan patut untuk kita syukuri gitu. Nah salah satu cara mensyukurinya menikmati waktu yang diberikan sama Allah adalah dengan melakukan aktivitas self-care, yaitu merawat diri sendiri. Bukan tentang manicure, pedicure ya, bukan cuma itu doang gitu ya. Tapi melakukan hal yang menyenangkan seperti hobi, kemudian olahraga, jaga pola makan,
pola tidur yang sehat, itu juga salah satu bentuk kita bersyukur begitu ya, kita masih diberikan sehat, makanya kita jaga dengan baik. Kemudian baca buku pengembangan diri, kemudian kasih waktu istirahat yang cukup, tanpa rasa bersalah. Ini saya harus notes ya rekan-rekan, kenapa? Karena saya banyak juga menemukan, klien saya yang kayaknya mau istirahat aja itu merasanya bersalah banget, gitu. Boleh kok kasih waktu istirahat selama memang kita manage dengan baik. Kemudian self-care dari hal terkecil pun boleh, dari mulai merapikan meja kerja, berkebun, dan sebagainya. Nah, itu tadi banyak hal dari sisi kesehatan mental, penyebabnya, dan bagaimana ya cara kita untuk mengelola kesehatan mental kita yang pengennya sih gitu kita semuanya berharap bahwa hal-hal kecil yang kita lakukan ini bisa membantu memanage kesehatan mental kita selalu dalam kondisi yang relatif baik. Nah, saya tutup pemaparan saya dengan satu quotes begitu ya rekan-rekan. Kalau tadi, Ustadz juga sudah menyebutkan bahwa penyakit mental itu sebenarnya sama pentingnya dengan kesehatan fisik, betul, begitu ya. Jadi kalau kita mau sehat yang seutuhnya gitu, kita tidak hanya sehat secara fisik saja, tapi kesehatan mental itu punya peran yang penting dan harus, kita cermati bersama-sama. Dari saya itu, Mas Subhan, saya kembalikan lagi, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan. Baik, terima kasih Mbak Winda paparannya. Jadi tadi saya mencatat beberapa hal gitu ya, banyak sekali. Cuma yang secara singkat itu kita jangan judgmental gitu ya. Baik untuk orang lain maupun ternyata buat diri sendiri juga kita nggak boleh semudah itu ngejudge bahwa kita sedang depresi gitu. Jadi penting kita untuk mengenali apa itu kesehatan mental dan juga faktor-faktor penyebabnya. Tadi juga disampaikan kiat-kiat praktisnya gitu ya. Cukup banyak kiat praktisnya, semoga bisa menambah pengetahuan dari Sobat Pulse dan Sobat Growth Corner semua. Dan yang paling penting kalau masih merasakan depresi tersebut, maka stop self-diagnose. Konseling ke psikiater, jangan konseling ke ChatGPT gitu ya. Kadang curhatnya sama ChatGPT gitu. Oke, nah ini saya lihat chat box-nya sudah ramai sekali dengan pertanyaan gitu. Kurang lebih ada 50 pertanyaan yang masuk gitu, dan ini sedang kami coba cek kembali, ada yang mungkin sudah terjawab dengan sesi-sesi dari Ustadz Raihanul maupun dari Mbak Winda gitu. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan satu persatu, izinkan saya mau menyampaikan informasi dari Growth Corner. Jadi rekaman webinar Growth Corner, jadi ada bedah buku, Growth Talks, dan lain-lain itu dapat dilihat kembali oleh Sobat Growth Corner maupun Sobat Pulse di growthcorner.pgn.co.id. Dan juga jangan lupa follow Instagram akun Growth Corner @growthcorner.pgn untuk menyimak pengumuman akan adanya event-event seperti ini, dan juga ada hal-hal lain yang informatif. Dan juga bagi yang ingin menjadi book reviewer atau moderator di acara Growth Corner dan Pulse, silakan DM saja langsung ke Instagramnya @growthcorner.pgn. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ya. Izin saya coba membacakan pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama ini saya coba bacakan untuk Ustadz Raihanul dulu. Yang pertama dari Mila PDSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk materinya yang bermanfaat. Barakallah. Izin bertanya, saya hingga saat ini masih merasa menyesal dan menyalahkan diri karena saya merasa belum maksimal dalam merawat bapak saya ketika beliau sakit dan sudah dibawa ke RS. Dinyatakan dokter sudah meninggal, boleh pulang ke rumah. Namun bapak saya masih belum sembuh. Kondisi saya saat itu baru lahiran 1 bulan, maksudnya baru saja melahirkan 1 bulan gitu ya, dan saya dan adik-adik telat untuk membawa lagi bapak ke RS. Hasilnya bapak saya qadarullah meninggal di rumah 3 hari setelah keluar dari RS. Saya sudah berusaha menerima takdir bahwa bapak saya meninggal, namun hingga saat ini saya masih menyesal dan merasa bersalah karena belum maksimal dalam merawat beliau. Sampai sekarang saya masih sering menangis mengingat hal ini walau sudah hampir 2 tahun berlalu. Mohon sarannya Ustadz. Terima kasih.
Ya baik ya. Kalau seperti ini ya kita tentu kembalikan ke takdir Allah ya. Itu telah lewat dan konsep dalam Islam ya kita itu kalau dalam psikologi ada namanya validasi ya. Kita pertama perlu validasi perasaan itu wajar ya. Orang yang dicintai itu sedih, orang yang dicintai meninggal itu sedih ya, sedih banget bahkan saya pernah baca ya nanti mungkin Mbak Winda bisa apa ya, menambahkan ada 10 stresor terbesar ya. 10 stresor terbesar itu urutan 1-2-nya itu adalah kematian orang yang dicintai. Itu stresor terbesar yang perlu kita waspadai ya. Ada lagi perceraian dan sebagainya itu juga termasuk. Nah, ini pertama kita validasi dulu ya. Benar itu sedih wajar. Kalau dalam Islam yaitu validasi seperti ini ada. Nabi SAW itu pernah meninggal anak beliau ya Ibrahim. Ya, jadi itu anak laki-laki beliau itu dan beliau sangat sedih sekali karena beliau punya anak laki-laki itu 2 sebelumnya meninggal juga ketika kecil. Jadi ini yang ketiga. Jadi kalau kita bilang Nabi itu kalau dikasih ujian yang paling berat pokoknya. Kalau dirinci paling berat. Contohnya meninggalnya Ibrahim ya anak beliau. Jadi pertama itu anak laki-laki yang meninggal ketiga dan semuanya sama meninggal pas kecil. Kemudian meninggalnya usia 18 bulan. Ya, jadi ada sedang lucu-lucunya ya. Ya, kalau meninggal baru 1 bulan mungkin belum ada kenangan ya. Belum ada kenangan banyak, tapi ini udah bisa panggil abi, umi, sudah bisa lari-lari, sudah bisa memberikan kenangan gitu loh. Dan itu sedang lucu-lucunya ya, dan nggak bisa jengkelin. Kan. Beda kalau 4 tahun, 5 tahun mungkin sudah bisa komentar macam-macam sama orang tua, jengkelin bisa ya. Kemudian semua anak beliau wafat kecuali Fatimah. Jadi bayangkan ya itu anak ke-6 beliau yang wafat. Dan kemudian yang meninggal laki-laki ya, dan orang Arab itu sangat membanggakan orang laki-laki saat itu. Belum bisa hilang ya. Jadi kita bisa bayangkan tumpukan-tumpukan rincian-rincian yang kalau Nabi SAW tuh kalau dikasih ujian pokoknya yang paling berat deh rinciannya. Dan beliau pun menangis, sedih ya, mengeluarkan air mata ya sampai-sampai sahabat nanya nih, engkau nangis ya Nabi? Kok nangis gitu? Maka beliau pun mengeluarkan hadis, innal qalba yahzan wal aina tadma. Sesungguhnya hati bersedih, air mata mengalir, wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamazun. Sesungguhnya kami dengan perpisahan dengan engkau Ibrahim, kami sedih. Jadi beliau validasi dulu, innal qalba yahzan. Hati sedih, wal ainu tadma dan mata ini mengalir air matanya. Ya, jadi ada konsep validasi ada. Jadi memang pertama ya wajar ya sedih. Dan tadi ada perasa menyesal tadi wajar juga. Ya, menyesal wajar. Wajar kok saya tidak bisa memberikan yang terbaik. Nah, itu divalidasi dulu ya. Itu wajar. Ya, bahkan itulah kalau kita bilang tanda keimanan. Ya, merasa kok menyesal, tidak bisa berbakti, nggak bisa. Ini tanda keimanan. Justru yang bahaya tuh yang cuek-cuek aja gitu. Nah, itulah tanda keimanan. Tadi kita sebutkan fatwa ulama was-was atau apa itu tanda keimanan. Nah, jadi divalidasi. Nah, hanya saja kalau kita kembali kepada ajaran Islam lagi itu sudah takdir, maka kalau hadisnya berbicara tentang takdir, kul qadarullah, ya katakanlah qadar Allah, la taqul lau. Jangan katakan lau seandainya, fa innallahu taftahu a'mal syaitan, karena seandainya itu akan membuka pintu setan. Jadi kita katakan ini takdir Allah, rufi'atil qalam, pena sudah diangkat ya, wajafah dan sudah kering tinta, itu bahasanya ya. Pena sudah diangkat, tinta sudah kering, ya maka ini takdir Allah sudah ya. Dan jangan seandainya ini lau ya, karena kebanyakan kalau kita korelasi ke arah depresi itu orang depresi itu karena kebanyakan seandainya. Coba saya nggak begini ya, seandainya begini, coba kita nggak ini. Nah itu maksudnya la takul lau. Jangan katakan seandainya, karena itu akan membuka pintu setan. Ya, jadi kita juga jangan mengatakan coba kalian saya begini, coba begini ya, coba seandainya saya lebih ini lagi. Enggak, itu sudah lewat. Maka yang sekarang dan konsep Islam yang terakhir ya terkait dengan kasus ini, maka kita berusaha mengiringi kebaikan dengan keburukan sebagaimana hadis Nabi wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan tersebut dengan kebaikan. Seandainya kita merasa bersalah. Jadi konsep Islam adalah kita
kita jangan terlalu lama dalam merasa bersalah. Maka konsepnya adalah kita segera iringi keburukan tersebut dengan kebaikan. Ya, contohnya misalnya saya kalau dalam fikih misalnya saya ketinggalan sholat subuh nih. Saya ketiduran sholat subuh, maka jangan merasa bersalah. Segera iringi dengan kebaikan, nanti saya balas dengan sholat duha lebih banyak. Saya sholat duha 6 rakaat mungkin. Misalnya konsepnya misalnya kita bentak istri kita ya, mungkin kita marah sama istri. Kemudian kita merasa bersalah, jangan jangan selesai sampai rasa bersalah saja, tapi segera iringi dengan kebaikan. Kita kasih hadiah istri kita check out kan mungkin Shopee-nya, mungkin kita transfer yang banyak mungkin ya, kita ucapkan sayang gitu. Jadi, nah contoh dalam kasus ini, wa bi sayyatal hasanata tamuha, kita iringi keburukan dengan kebaikan. Ya, kita merasa bersalah misalnya tidak maksimal berbakti pada orang tua, sekarang gimana sekarang? Kita berbakti ketika beliau sudah wafat, kita doakan. Ya, kita sebagaimana dalam Islamnya kita doakan yang banyak, kita istighfar yang banyak, kemudian kita berusaha menyambung kebaikan kepada teman-temannya. Ya, jadi di antara perintah Islam adalah kita berusaha menyambung kebaikan kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya kita kasih hadiah, kita sapa sahabat-sahabat orang tua kita, karena penjelasan ulama itu sekiranya bapak kita baik, maka sahabat-sahabatnya akan mengenang kebaikan bapak kita juga. Oh, bapakmu dulu baik, maka teman-teman kita pun akan mendoakan. Tapi sekiranya bapak kita buruk, orang tua kita buruk, maka teman-teman bapak kita akan mengatakan, seburuk-buruk bapakmu nak, tapi dia melahirkan kamu yang baik seperti ini. Maka teman-teman kita mungkin yang punya dendam dengan bapak kita akan memaafkan bapak kita, memaafkan orang tua kita. Ya, walaupun bapakmu buruk nak, tapi dia melahirkan anak yang baik seperti kamu. Ya, itu mungkin di antara hikmahnya. Mungkin demikian insyaallah. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Jadi semoga tadi cukup menjawab pertanyaannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini nanti saya tanyakan ke Mbak Winda dulu dan Ustadz bisa menambahkan. Jadi ada pertanyaan dari Losendra dari PGE. Seringkali kita mendengar nasihat seperti ini, kurang bersyukur, coba lebih rajin tahajud, atau belajar lebih ikhlas. Niatnya mungkin baik, tapi bagi seorang yang sedang berjuang dengan depresi atau kecemasan justru menambah rasa bersalah. Seolah-olah ia bukan hanya gagal mengelola emosinya, tapi juga gagal secara spiritual. Nah, ini sering terjadi gitu ya. Lalu bagaimana kita membedakan antara nasihat yang menenangkan dengan nasihat yang tanpa sadar terasa menghakimi? Dan adakah cara menyampaikan rasa syukur, sabar, ikhlas tanpa mengabaikan realitas kesehatan mental yang sedang dialami seseorang? Nah, Mbak Winda, izin. Oke, terima kasih Mas Subhan. Tadi bagi yang bertanya Losendra ya. Jadi Bapak atau Ibu Losendra ini, kalau tadi tadi kan ada pertanyaan, nih gimana ya caranya supaya kita itu bisa membedakan mana sih kalimat yang sebetulnya itu niatnya baik kok, benar-benar minta kita untuk bersyukur, dan mana yang menghakimi. Saya perlu melihat dari dua sisi dulu ya rekan-rekan. Ini kita mencoba untuk melihat dari point of view yang netral dulu. Yang pertama adalah bagi individu yang sedang memberikan saran untuk ayo dong ibadah lagi, begitu ya, ayo tambahkan lagi syukurnya. Nah, artinya apa? Ada perbedaan kalimat, ada perbedaan intonasi nadanya, bukan dengan menghakimi, melainkan ayo mengajak bersama-sama, ayo mengajak berbuat baik bareng-bareng, begitu ya, bukan hanya melabel kamu kurang A, kurang B, kurang C, kurang D, gitu ya. Jadi bagi yang mengatakan ya, bagi kita semua yang pengen mengingatkan, tolong di-highlight kalimatnya mengingatkan dan mengajak, bukan untuk melabel seseorang, apalagi hanya melihat dari luarnya aja. Mohon maaf sekali. Kalimat ini familiar banget kayaknya di kita semua. Don't judge the book by its cover katanya gitu ya. Jadi jangan melabel hanya dari cover luarnya aja, karena kita nggak pernah tahu loh apa yang beliau lakukan di malam-malamnya beliau, yang mungkin ternyata di balik yang kita nggak tahu, beliau lebih dekat sebetulnya dengan Tuhan, padahal kita nggak pernah tahu itu. Gitu ya. Jadi bagi yang mau mengingatkan, yuk berhati-hati dengan kalimat-kalimat yang dipakai supaya konteksnya tetap menjadi pengingat dan mengajak berbuat baik bersama-sama.
Kemudian bagi si penerima, begitu ya, bagi si penerima pun saya perlu mencermati banyak hal. Yang pertama, bagi yang menerima, mungkin boleh dicermati juga, jangan-jangan memang ada benarnya. Apa itu? Saya menemukan banyak juga case klien saya adalah hidup ini hanya melewatkan waktu, tapi tanpa memaknai setiap waktu yang kita punya. Jadi kesannya bangun tidur, mandi, makan, berangkat kerja, pulang, mandi, lagi makan, lagi tidur, udah tuh jadinya nggak ada makna lain selain melewatkan waktunya saja, sehingga kita kehilangan makna di balik apa sih makna hidup kita ini, setiap detik, setiap menitnya maknanya apa. Kalau memang ada yang mengingatkan kita untuk bersyukur dan sebagainya, yuk jadikan itu pengingat pada diri sendiri. Iya ya, hari ini aku sudah bersyukur apa? Hari ini aku sudah melihat hal positif apa dari hidupku? Gitu ya, kita bisa melihat itu. Kemudian yang kedua juga, ketika misalnya dapat pengingat yang seperti ini, mohon maaf sekali, mungkin ada yang punya kecenderungan jadi ngerasa, wah nih diingetin gitu aja baper gitu ya. Ini kan ada kalimat-kalimat yang begitu tuh Mas Sufan kadang-kadang. Ini yang diingetin ini baper nih gitu ya. Mohon maaf bagi yang mengingatkan, apa yang salah? Kan memang si orang ini punya perasaan. Boleh dong dia baper begitu ya. Tapi bagi si penerima juga jangan melulu melihat pengingat dari orang itu langsung dalam konteks yang negatif saja. Lagi-lagi ini adalah cara kita untuk memaknai apa yang dilakukan orang-orang di sekitar kita dan bagaimana cara kita bereaksi pada satu peristiwa. Mungkin rekan-rekan juga pernah mendengar kalimat ini, yang terjadi pada kita itu tidak menentukan segalanya, tapi bagaimana cara kita bereaksi pada satu peristiwa itu yang akan berdampak pada bagaimana kita nantinya. Gitu Mas Subhan, semoga menjawab pertanyaannya tadi. Terima kasih Mbak Winda. Ustadz, apakah ada yang ingin ditambahkan terkait nih Iya. rasa gagal secara spiritual gitu ya, karena ada Iya. orang yang mengatakan seperti itu. Iya, baik, mungkin kalau saya tambah, kalau secara syariat itu ada istilah ulama likulli maqamin maqal. Ya, setiap ucapan itu ada tempatnya. Jadi terkadang itu ada ucapannya tepat, benar, tetapi keadaan, situasi yang tidak tepat. Ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin jadi sebenarnya benar itu ya, hidup hanya sekali, nikmati. Nggak usah terlalu jangan dipikirin, kayak gitu aja dipikirin. Ya, itu sebenarnya kata-kata yang benar sebenarnya ya. Tetapi mungkin tempatnya yang tidak benar, ya, keadaannya tidak benar. Ya, jadi mirip seperti tadi kita sampaikan, bahkan tadi saya bacakan fatwa ulama tadi ya. Fatwa ulama pun menegaskan penyakit jiwa sebagaimana penyakit badan. Ya, dia punya gejala, punya apa. Jadi ibaratnya itu ada orang yang cedera gitu ya. Ada orang yang cedera kaki mungkin ya, apa dia sedang kena hamstring ya, karena patellar injury atau apa, itu diagnosis kita. Kemudian kita bilang kita suruh lari. Orang lari aja nggak bisa gitu ya. Kayak begitu loh ibaratnya. Orang lagi cedera terus kita sindir, masa lari gitu aja nggak bisa. Kayak gitu. Sama orang penyakit jiwa juga begitu ya. Sedang depresi berat, masa senyum aja nggak bisa sih gitu. Itu sama itu. Itu tidak tepat. Mungkin itu kalau secara medis sama syar'i. Demikian insyaallah. Baik Ustadz, terima kasih. Nah ini pertanyaannya banyak sekali Ustadz. Jadi mungkin nanti mohon dipersingkat gitu ya penjelasan supaya Siap. lebih banyak pertanyaan yang bisa masuk. Nah, Baik, ini ada pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini untuk Ustadz Rayhanul, izin bertanya bagaimana cara membedakan antara gangguan depresi klinis dan kondisi spiritual atau keimanan yang sedang menurun dalam perspektif. Nah, bagaimana mengenalinya Ustadz? Iya, mungkin baik tadi ya. sudah dibahas gitu ya. Mungkin kalau gambaran singkatnya itu, ini dua hal yang menyatu ya. Jadi tidak bisa dibedakan secara total. Ya, karena kalau dalam Islam tadi ya ada sebab kauni, sebab syar'i. Ya, dan dua ini menjadi satu kesatuan. Sebab kauni adalah sebab hukum akibat, sedangkan sebab syar'i adalah syariat mengatakan sebab. Ya, kayak dia sakit jiwa itu bisa jadi karena gangguan jin, bisa jadi karena ain ya, pandangan hasad atau buruk. Ya, bisa jadi juga karena tekanan jiwa. Itu sebab syar'i. Dan ada juga sebab kauni ya, karena banyak masalah, banyak hutang, banyak pikiran, support system yang nggak bagus, punya luka lama dan sebagainya. Ya, jadi dua sebab ini menyatu ya, dan kemudian Allah pun perintahkan untuk penyembuhannya dua-duanya ditempuh, bukan salah satu aja. Dan ini berlaku untuk semua hal. Contoh paling sederhana misalnya kalau kita pengen sukses, kalau kita pengen besok bisa mau lulus ujian, maka sebab kauninya belajar. Sebab syar'inya kita berdoa, bangun sholat tahajud. Nah, dan dua-duanya bukan untuk ditentangkan, tapi untuk ini
apa namanya, diselaraskan gitu ya. Ya, jadi kita jangan fokus ke arah situnya ya, bagaimana membedakan, langsung aja dua-duanya karena itu perintah Allah dan faktanya demikian. Gitu jawaban singkat insyaallah ya. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya untuk Mbak Erwinda gitu ya. Assalamualaikum dari Ilham PHR. Saya ingin bertanya bagaimana cara atau pendekatan kita untuk memberitahu penderita. Nah, ini jadi mungkin posisinya sebagai support system ya. Memberitahu penderita agar dia bisa menerima nasihat atau masukan kita karena kebiasaannya mereka sudah menganggap kita tidak memahami kondisi mereka gitu. Nah, ini mohon sarannya dari Mbak Winda. Oke, betul. Tadi saya highlight kalimat terakhirnya Pak Ilham gitu ya. Kadang itu orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu ada labelnya bahwa kamu kan nggak tahu apa yang aku alami gitu ya. Jadi ada tuh kalimat itu seringkali tersampaikan bahwa ini orang lain tuh enak banget kalau ngomong gitu ya, nyuruh yang tadi bahwa kalau tadi disampaikan sama Ustadz, orang lagi patah kaki disuruh langsung tiba-tiba lari gitu, orang depresi suruh senyum, orang depresi sudah langsung suruh A, B, C, D, E. Kan kita nggak pernah tahu apa yang dia alami nih rekan-rekan gitu ya. Nah, gimana cara menyampaikannya? Yang paling utama rekan-rekan adalah bersamai beliau dulu. Gitu. Jadi dibandingkan langsung bertanya, langsung menyuruh lari, langsung nyuruh A, B, C, D, E, cobalah bersamai dengan dia dulu. Jadi konteksnya adalah kalau kami menyebutnya dengan psychological first aid dulu, begitu ya. Jadi kalau di medis itu ada P3K gitu ya secara fisik. Kalau di psikologis kami ada yang namanya psychological first aid. Jadi pemberian dukungan awal dulu. Ada bersama dengan dia dulu, membiarkan beliau itu dengan berbagai emosinya dulu muncul, membiarkan beliau ini bisa bercerita dulu, itu yang paling penting. Kasih ruang dulu dong, dia berhak loh untuk menyampaikan itu gitu ya, di ruang yang aman. Di ruangan yang aman itu seperti apa? Bukan masalah tempatnya, tapi di mana dia bisa menyampaikan itu betul-betul dengan merasa bahwa apapun yang aku sampaikan, aku tidak akan langsung diberikan judgement negatif. Aku tidak langsung akan dinilai dari sisi yang negatif, begitu ya. Jadi berikan ruang aman dulu untuk dia bercerita. Nah, setelah dia bercerita, hindari untuk langsung memberikan saran A, B, C, D, E, melainkan ajak ngobrol dulu yuk, gitu ya. Kita ngajak ngobrol dulu, kita pengen tahu lebih banyak dinamika yang sedang dia alami ini seperti apa. Jangan-jangan kita langsung nyuruh A, B, C, D, E padahal dia nggak punya support sistemnya, dia nggak punya dukungan secara materi segala macam, dia nggak punya, dan kita langsung nyuruh terus gitu. Pasti akan jadi pertanyaan bagi si individu yang mengalami kesehatan mental adalah lah terus gitu ya, kan pasti ada begitu. Jadi mari kita mencoba bertanya, menggali lebih banyak, dan yang paling penting adalah yuk kita mencoba berempati pada kondisi beliau karena kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang beliau alami sepenuhnya. Gitu Mas Subhan. Baik, terima kasih Mbak Winda. Semoga menjawab ya tadi pertanyaannya. Terus kemudian ini masih banyak pertanyaan lainnya, saya coba sortir lagi. Nah, ini ada pertanyaan untuk Ustadz Raihanul. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz, bagaimana tips menghadapi kecemasan yang muncul di pikiran supaya tidak sampai husnuzon kepada Allah? Ya. Atau mungkin suuzon maksudnya ya. Suuzon maksudnya ya. Ya. Dan bagaimana caranya supaya menjadikan kecemasan ini sebagai ajang untuk menjadi lebih dekat kepada Allah. Ini dari Mas Rusdi di IOGM PGN. Iya, baik ya. Baik, kalau secara syariat kita lihat dalil-dalil ya, bagaimana cara menghilangkan kecemasan, maka kecemasan tersebut harus dikeluarkan. Harus, kalau bahasa kita sekarang, dicurhat. Ya, itulah makanya ada konsep mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah itu untuk mengulangi kecemasan. Ya, sebagaimana tadi Nabi Yakub, innama azku ba'thi wa husni ilallah, sesungguhnya aku mengadukan curhatku, kesedihanku dan kesusahanku hanya kepada Allah. Ya, jadi Nabi Yakub dalam keadaan sulit, susah, dia mengkhawatirkan anaknya, dia cemas, orang tua cemas tentu ya, maka dia mengadu kepada Allah. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan obat, jadi bahasanya obat cemas itu curhat gitu loh. Karena kalau dipendam terus ya dia akan istilahnya dia kayak air panas gitu ya, tunggu meledak aja begitu.
Ya, jadi obat cemas ya curhat begitu. Nah, makanya dalam Islam ada konsep ya, ada konsep kita cemas. Dan yang namanya cemas itu dan namanya curhat adalah kita curhat kepada orang yang kita merasa nyaman, kita dekat. Nah, makanya orang yang beriman ketika dekat dengan Allah, ya dia merasa dekat dengan Allah, dia kemudian dia merasakan bahwasanya punya spiritual yang baik, dekat dengan Allah, maka dia akan curhat kepada Allah. Karena curhat itu adalah kepada orang yang nyaman, mau mendengarkan. Ya, maka orang beriman dekat dengan Allah, ya dia merasakan kedekatan. Ya, saya jadi Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, dia akan curhat, dia lepaskan. Makanya banyak kalau orang, apalagi orang umroh ya, maka kalau di umroh depan Ka'bah itu linangan air mata. Tidak pernah ada yang saya lihat di depan Ka'bah itu nggak nangis, semuanya nangis ya. Kenapa? Karena dia merasakan kedekatan luar biasa. Nangis, dia tumpahkan semuanya. Dia ini kan, ya, dan dia merasa dekat dengan Allah. Ka'bah depan dia. Nah, ini contoh konsep ya. Jadi obat kecemasan itu ya adalah curhat ya, ditumpahkan semuanya. Maka apalagi ditumpahkan kepada orang yang dia merasa nyaman, zat yang maha kuasa. Itu Baik, Ustadz. Terima konsep kasih. teman. Ya. Itu saja harus sebab kawannya juga. Ya. Baik, Ustadz. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sudah mendekati penutupan. Jadi saya izin menanyakan pertanyaan terakhir ini ke Mbak Winda. Apakah mengaitkan anonimus, jadi tidak ada namanya, apakah mengaitkan gangguan mental dengan dosa justru berisiko membuat penderita merasa makin terpuruk dan menjauh dari agama? Mungkin bisa dijawab Mbak Winda. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Uban, terima kasih bagi yang pertanyaan anonimus ini kayaknya mewakili banyak orang begitu ya, yang akan mengatakan nih ketika mengaitkan gangguan mental dengan dosa itu apakah beresiko untuk membuat orang makin terpuruk atau menjauh dari agama, tergantung bagaimana kita memaknainya dulu begitu ya. Jadi kalau kemudian kita memaknai, oh ya ini adalah sesuatu yang sifatnya dosa harusnya kita nggak lakukan, kita bisa melihat dari berbagai point of view yang lain. Ada nggak ya cara yang lebih baik yang sebetulnya saya bisa lakukan untuk memaknai peristiwa ini, misalnya seperti itu. Bahkan ini mohon maaf, mungkin ada satu contoh yang tidak enak sekali begitu ya. Ketika ada klien datang ke saya, misalnya dia harus membuka hal-hal negatif tentang keluarganya, masih ada yang mengatakan ini aku buka aib keluarga loh Mbak Winda, boleh atau enggak begitu ya. Tapi dalam konteks itu saya selalu mengatakan kita sedang tidak membuka aib, tapi kita sedang mencoba untuk mencari cara penyelesaian masalah supaya segalanya bisa jadi lebih baik di masa yang akan datang. Jadi sangat tergantung bagaimana kita memaknainya, dan bukan kita sengaja mengumbar aib itu kemudian di media sosial dan sebagainya, tentu maknanya beda banget gitu ya. Jadi kalau datang ke ruangan konseling yang pasti adalah kami pun akan punya kode etik di mana masalah Anda hanya berhenti di kami saja, tidak untuk keluar. Yang kita bahas bukan cuma masalah kita nggak ngebahas kejelekannya itu, tapi bagaimana kita menghadapi peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi kalau mengatakan mengaitkan semuanya sama dosa begitu ya, terus kita bikin jauh dari agama, ya harusnya enggak gitu. Justru basic kita adalah ketika kita lebih banyak introspeksi diri sendiri, apakah memang ada banyak hal negatif yang kita lakukan, harapannya kita mencoba untuk melakukan hal yang lebih baik di masa yang akan datang supaya kita terhindar dari hal yang negatif. Seperti itu. Dan bukan melulu kalau gangguan kesehatan mental berarti itu karma dan sebagainya. Tadi alhamdulillah saya dibantu oleh Ustadz untuk menjelaskan tentang itu. Jadi nggak ada lagi ya pendapat yang begitu-begitu. Ya, terima kasih Mbak Winda. Nah ini ya ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab gitu ya, dikarenakan waktu yang terbatas. Mohon maaf Sobat Pos, Sobat Tumbuh semua, sesi tanya jawab kita tutup. Terima kasih atas antusiasme Sobat Pos dan Sobat Tumbuh semuanya dalam sesi tanya jawab ini. Nah, sebelum menutup pos siang hari ini, izinkan kami mengumumkan pemenang giveaway kuis gitu ya. Slide nanya yang beruntung. Jadi ada Ibu Puri Diana dari fungsi BD PPN. Yang kedua ada Losendra dari PGE, dan juga yang terakhir ada Bapak Rusdi dari IOGM PGN. Nah, selamat kepada para pemenang. Nanti untuk pengambilan hadiah ya, silakan dihubungi Growth Corner melalui DM Instagram tadi, growthcorner.pgn, @growthcorner.pgn. Nah, ini menginjak ke sesi penutupan, Ustadz dan juga Mbak Winda. Nah, pertama untuk Ustadz Dr. Rahyanul,
Ustadz boleh disampaikan atau sebagai closing remark gitu ya terkait topik bahasan hari ini. Silakan Ustadz. Ya, mungkin closing statement ya. Jadi mungkin kesimpulannya tadi ya. Jadi gangguan mental, penyakit jiwa itu bukan tanda pasti lemah iman, tapi lemah iman bisa mengantarkan ke arah gangguan mental, dan jangan self diagnosis ya. Dan paling penting adalah kenali tanda-tanda dan berobat kepada ahlinya, psikolog atau psikiater. Mungkin demikian insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk Mbak Winda, silakan Mbak Winda, apa highlight atau closing statement terkait topik kita hari ini? Oke, saya ngambil dari tadi pembahasan saya juga. Jadi, yuk stop untuk memberikan label hanya berdasarkan apa yang kita lihat sepintas aja, karena kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang dialami oleh si individu ini. Jadi, stop self-diagnose, stop juga memberikan judgement, mari bertindak secara lebih bijak, supaya kita semua bisa sehat secara fisik dan juga secara mental. Dari saya itu, Mas Uban, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Winda. Nah, jadi Sobat Pos, Sobat Tumbuh, topik yang kita bahas hari ini memang cukup sensitif gitu ya. Jadi jika di antara rekan-rekan yang merasa mengalami tekanan mental atau butuh bantuan profesional, jangan ragu untuk menghubungi layanan konseling yang tersedia. Dan alhamdulillah perusahaan sudah menyediakan gitu ya program employee assistance program di lingkungan perusahaan, sehingga itu bisa jadi salah satu bentuk ikhtiar kita untuk mengobati kecemasan ataupun depresi. Terima kasih Ustadz Dr. Raihanul dan juga Mbak Winda atas materi sharing dan closing statement yang cukup insightful buat kami dan juga buat Sobat Pos dan Sobat Growth Corner semua. Sebelum menutup acara, saya ingin menginformasikan kembali kepada Sobat Pos untuk jangan lupa mengisi absen sebagai realisasi learning hours ya, jadi nanti otomatis dikonversi. Linknya ada di chat box, di kolom Teams-nya, dan juga jangan lupa follow akun Instagram Pertamina Corporate University di @pertamina.corpu. Jadi kita sampai di akhir sesi pos, tidak terasa gitu ya. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khair, kepada Ustadz Dr. Raihanul dan juga Mbak Winda yang telah menyisihkan waktu untuk sharing, dan juga kepada seluruh peserta yang berpartisipasi juga kami ucapkan terima kasih untuk antusiasmenya. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat buat kita semua. Nah, izin saya tutup dengan pantun, burung nuri terbang ke taman, hinggap sebentar di dahan cemara. Terima kasih atas kebersamaan, di Growth Corner kita tumbuh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.